Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Cukup ya? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Jumat malam malam Sabtu kita kembali lagi berjumpa untuk mengkaji ayat Al-Qur'an, insyaallah dengan tahsinnya, dengan tujuan bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat 28 mengatakan kepada kita dalam Quran surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al ulama, ialah ulama. Ulama teh jamak tina kata alimun. Alimun teh orang yang berilmu. Jadi alimun orang yang berilmu, jamaknya ulama'u, fu'ala'u. Eta teh menunjukkan bahwa tujuan ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun aya ilmu anu teu nyieun sieun urang ka Allah Subhanahu wa taala, harus dipertanyakan. Apapun ilmunya, justru ilmu biologi sekalipun itu teh bertujuan untuk membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau merasa takut itu justru ingin meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya adalah, yang sering kali Allah hadirkan perumpamaan bagi orang-orang yang baik itu kriterianya seperti apa? Apa pekerjaan, misalkan gini, apa pekerjaan yang sangat menandakan bahwa dia tawakal kepada Allah? Pekerjaan apa? Profesi apa? Yang dia teh sangat tawakal kepada Allah. Profesi yang paling bertawakal kepada Allah adalah petani. Pertanyaan saya adalah, petani aya teh nungkulan sapoe-sapoe ting jeput nungguan si bijinya itu biar bisa tumbuh, ada enggak? Teu ayanya. Nancepkeun leos we. Antepkeun we. Paling nengok oh nya gitu, leos. Entos we. Dan petani itu kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Bahasa Arab petani. Oh ya. Petani, ada yang tahu petani bahasa Arabnya apa? Ada dua, ada yang disebut dengan al-kufar karena dia itu pekerjaannya menutupi biji dengan tanah. Yang kedua adalah al-fallah. Al-fallah. Al-fallah di geroan dina adan al-fallah teh hayya alal. Cik, lamun hayya alal shalah, naon artina? Hayu orang salat, hayya alal falah, hayu orang tarani. Lain gitu. Al falah teh ayo kita menuju ke kemenangan. Nah, atau beri petani al falah, justru petani mah loba untung, loba menang petani. Ari petani kumaha menangna? Petani teh menangna teh banyak. Hiji, loba sodaqoh. Sok sanajan dipelakna teh tumbuhan tapi tidak ada buahnya. Aya biji, aya pohon, tapi anu teu bisa anon buahan. Cik pohon naon? Tangkal naon anu eueuh buahan? Pare. Aya atuh padi eta buahna sakitu loba dahar ngapoe. Sangu eta kan buahna. Cik sok pohon apa yang tidak ada buahnya? Ari pohon beringin. Tah eta la ilaha illallah. Pohon beringin, pohon jati, pohon mahoni. Ari mahoni aya buahna? Buah naon? Buah mahoni. Aya buahna. Cik nu mana kos kumaha teh apa? Aya bijina. Ari beringin aya, caringin aya buahna? Aya. Tapi yang diambil itu bukan. Perhatikan, maksud saya yang ingin kita sampaikan, pernah nggak ke Jalan Siliwangi? Pernah nggak ke Jalan Taman Pramuka? Ada pohon besar, aya buahna tuh?
Teu aya. Cik kira-kira kalau kita milih jalan keur panas menterang, banyak lampu merah, kira-kira kita milih akses jalan yang penuh dengan pohon atau yang tidak ada pohon? Petani teh walaupun dia menanam pohon yang tidak ada buahnya, maka dia bisa bersedekah. Satu, bisa bersedekah dengan oksigen dari daun yang keluar, ya, dan juga dia itu bisa memberikan keteduhan kepada masyarakat yang lain. Sedekah teh eta. Anu kadua, dia bisa melihat bagaimana air serapannya supaya wilayahnya tetap terjaga kesejukannya. Petani nanam tek. Nu kadua, petani teh disebut al-falah teh untung. Kenapa? Karena satu, dia bisa beruntung karena dia mendapatkan keuntungan materi dagang. Nu kadua, dia teh bisa bersodakoh di kampung. Karena saya mah dulu di kampung di Garut gitu ya. SD saya teh kalau SD teh ke gunung, melewati lembah, kawas Ninja Hattori weh. Ih serius, iki eta serius teh. Eta teh Ninja Hattori melewati gunung, melewati lembah, ya. Kemudian di gunung teh, di jalan teh banyak teh sawah. Ari sawah teh kan banyak dipopok gitu. Ya. Kemudian ada yang haturun jazakallah. Jazakallah khair wa jazakallah bil ma'atis saniyatin sholihatin hafidatin lil ghaibi misal. Hafidallah. Kita kawin ke nu kadua. Baik. Matakna ari doa teh kudu paham, jual amin wae. Jazakallah, supaya Allah membalas khairon katsiro dengan balasan yang banyak. Wa jawazakallah, dan semoga Allah menikahkan kamu kembali bil mar'atin jeung awewe saniatin anu kadua. Gitu, jual amin wae. Sholihatin anu soleh. Amin cenah. Apalin istrina mah ngamuk. Makanya karena YouTube. Baik. Yakeun bae lah. Mumpung eueuh istri anak. Bae da karena YouTube ditonton. Baik, kita sambung ya. Sampai di mana tadi teh? Sampai di sawah. Nah, karena posisinya itu di sawah, saya teh jarang pakai sendal lamun ka sakola teh. Nyeker we. Gitu. Pulang we, ari pas pulang teh soka ada petani aya kebon jagong saja kak, kebon jagong teh ki panen ki kadijang ye tah sok hiji ewang tah di bere jagong, teman-teman semuanya rencangan TKB di bere jagong, bere jagong teh sisa nate dijual menang untung. Hiji dia bisa bersodakoh, dua dia bisa mendapatkan untung dari hasil penjualannya. Nu matak baheula mah petani teh untung disebut al-falah. Jeung sodakoh petani mah tidak lekang oleh waktu. Teu bisa ayeuna diambil isukan ku anak incu urang bakal dituai panennya teh. Dan itu manfaat besar. Nah, nu tawakal teh nyata petani. Urang teh kudu bisa kawas petani lamun melak ilmu. Rek misalkan anak Gusti abdi tos ikhtiar ku metode anu terbaik, ku cara anu terbaik, ku teknik anu terbaik ka jamaah teh atanapi kana pendengar teh nyanggakeun Gusti sadayana kumaha Gusti rizki paham nama kitu. Si apa namanya pepelakan teh kudu ditawakalkeun ka Allah. Urang mah kitu cukup sadaya oge. Kadang-kadang lamun aya nu teu bisa wae teh sok nyalahkeun teh ka saha? Oh, nyalahkeun ka guru deui. Padahal mah lain diri sorangan, padahal macan diri sekian. To nyalahkeun batur, to nyalahkeun urang we. Kan saya selalu memutar-mutar video Ustadz Eka, dan itu teh ilmunya dalam banget ya. Cek Ustadz Eka lamun aya budak bodoh salah saha, mun aya budak pinter menang saha. Ulah ngamenangkeun, ulah nyalahkeun. Bodohna jeung pinterna teh bergantung pada ketentuan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, maka saat kita belajar Al-Quran, kita kembali lagi tawakalkan diri kita kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, karena sejatinya yang mendapatkan ilmu itu adalah ketentuan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiji, nu kadua, lamun urang nyiar ilmu teh kudu ningkat sieun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lamun urang geus ngaji tahsin teh naon anu
apa yang akan kita amalkan dalam keseharian kita saat membaca Al-Quran? Harusnya kita takut kalau tidak membaca Al-Quran. Sakitu. Nuka duana, kita takut kalau dalam membaca Al-Quran ini ada kata yang salah. Karena inilah yang sudah kita pelajari. Dengan tujuan kita takut kepada Allah, maka insya Allah mudah-mudahan Allah teh mere ridona ka urang. Jadi leuwih we ningkat ketakwaan teh. Hayang jeung Al-Quran deukeut. Gitu ya. Maka saya dengan istri programnya adalah minimal 1 juz sehari baca teh. Minimal 1 juz sehari. Gitu. Pernah ditegur, nah cenah aya nama teu sajus acan kan gitu. Alasan we sibuk padahal mah kedul. Nya abdi, nah cenah ge teu sajus acan. Dah alasan sibuk padahal mah kedul. Nah, kita harus saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling menasihati. Gitu. Baik, itu sebagai pembuka. Mudah-mudahan saat kita belajar, satu, hadirkan tawakal kepada Allah seperti tawakalnya seorang petani. Yang kedua, hadirkan rasa takut kepada Allah. Tujuan kita mencari ilmu adalah bagaimana kita meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Al-Qur'an, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari mad jaiz munfasil, ialah mad wajib muttasil. Kita rapel sekarang insyaallah. Kalau mad jaiz munfasil sudah paham bahwa mad jaiz munfasil adalah pertemuan antara tanda panjang dengan hamzah kotok pada dua kalimah yang berbeda, maka mad wajib muttasil pertemuan tanda panjang dengan hamzah pada satu kalimat. Contoh, jaa, mau 4 mau 5 mangga. Tapi di sini kalau ngambil 4 boleh. Yang penting kita konsisten. Cara menghitungnya, jaa, hitungan keempat dia sudah masuk ke a-nya. Karena pertimbangan ja, dia sudah masuk ke vokal a-nya. Jaa. Kalau 5, jaa, gitu polana teh. Tapi saya instruksikan, arahkan Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya untuk menggunakan perasaan. Ya, tidak melulu dengan menggunakan jari. Bisi ka bawah sholat, serius, saya ulang-ulangi lagi. Bisi menjadi kebiasaan. Gunakan feeling saja, ya, gunakan perasaan saja. Itu dia. Jadi kalau mad wajib muttasil adalah pertemuan tanda panjang dengan hamzah pada satu kalimat. Kalau yang iya, huruf ya dalam surat Al-Fajr, waji'a, ya, waji'a, itu yang ya bertemu dengan hamzah. Kalau misalkan yang domah, yang waw berjumpa dengan hamzah pada kata su'u, ada su'u, itu mad wajib muttasil. Ari wajib naon ustad, bet kumaha wajib teh? Ada dua versi. Wajib sepakat setiap para ulama qiraat itu membacanya lebih daripada 2 harokat. Sepakat, wajib gitu maksudnya. Itu yang pertama, dipandang dari segi ilmu qiraat, bahwa kalau ada bacaan mad wajib, maka sepakat semua ulama qiraat membacanya lebih daripada 2 harokat, alias 4 atau 5. Yang kedua pemahamannya, dia tidak boleh dipotong dengan hamzahnya. Dia tidak boleh berwaqaf dengan hamzahnya. Jadi tanda panjang mad wajib muttasil tidak boleh berhenti, tidak boleh seperti ini. Misalkan ya, idza jaa nasrullahi wal fath, tidak boleh begitu. Kalau mad wajib muttasil mah harus panjang we. Idza jaa nasrullahi wal fath, harus seperti itu. Beda dengan mad jaiz munfasil seperti kemarin sudah kita bahas dalam surat Abasa wa Tawalla. Ya, Abasa wa Tawalla dipisah eta mah bisa 2 harokat. Kalau disambung Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma, kayak gitu kalau dia disambung posisinya. Paham sampai sini? Bisa itu paham? Ya, gitu. Mata kalau yang namanya hati atau pikiran makan kawas cairnya. Betul tidak? Halo?
Hati pikiran itu seperti air. Maksudnya adalah kalau kita mengaliri dengan jernih, ya jernih juga. Nih, tah iya cai ya. Iya nyai cai. Karena lamun diisep mah teh bakal karasa segerna. Kaos ilmu we, lamun hayang kanu belajar mah pasti dia bakal menyerap ilmu itu seperti saya menyerap air ini. Bismillah. Gitu minum heula atuh capek. Lanjutan dari mad jaiz dan mad wajib adalah disebutnya mad lazim. Nah, mad lazim mesti harus lebih daripada wajib, harus. Tidak mau tidak yang disebut dengan mad lazim maka batasannya adalah 6 harokat. Jadi mad lazim 6 harokat. Mad lazim nanti ada 2, ada mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Kalau kalimi dalam kalimat, kalau harfi huruf sakitu. Emang aya mad lazim dina huruf, aya huruf naon? Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf fawatihus suwar, gitu huruf-huruf yang ada pada pembuka surat. Alif lam mim. Contoh. Lina. Tanda panjang menghadapi tasdid disebutlah ini adalah mad lazim. Ya, ini adalah disebutnya mad lazim. Jadi kalau mad lazim itu rumusnya adalah tanda panjang menghadapi hamzah atau sukun. Hamzah atau sukun gitu pada saat dia tasdid. Pada saat berjumpa dengan tasdid atau sukun. Kalau yang tasdid disebutnya mutaqal, kalau yang sukun disebutnya mukhaffaf. Mira kurang ngajawab teh. Aya mutaqal anu berat, aya mukhaffaf anu ringan, sakitu. Jadi tanda panjang yang menghadapi hamzah yang sukun, huruf yang bersukun atau huruf yang bertasdid, maka itu disebutnya mad lazim. Gitu. Jadi kira setiap tanda panjang yang menghadapi tasdid dan sukun, dah seperti itu adalah mad lazim. Cukup singkat nama gitu. Karena istilah nama musaqqal kalimi, musaqqal harfi, mukhaffaf kalimi, mukhaffaf harfi. Engkewe lah supaya kita lebih paham dulu kita membahas tentang bagaimana tanda panjang menghadapi tasdid atau sukun, maka panjangkan suara kita selama 6 harokat. Disebut ini teh harokat isbah. Isbah itu adalah harokat penuh, dan ini tamat panjang-panjangnya harokat dalam pembacaan Al-Quran 6 harokat. Tidak ada yang lebih daripada 6 harokat. Mau ayat 7, mau ayat 8, mau ayat 10, mau ayat panjang-panjangnya 6 harokat. Gitu. Ya. Nah, ini yang kalimat contoh. Kalau yang sukun misalkan, nah, maaf. Nah itu yang nulisnya ya? Betul gitu? Ya dalam atau disatukan ininya dengan fathah berdiri kalau nggak salah. Kayak gitu. Ini hamzah fathah alif berjumpa dengan lam sukun panjang 6 harokat. Nah ini yang disebut dengan mad lazim mukhaffaf kalimi. Nah sekarang kita sambung dengan yang disebut huruf-huruf pembuka surat. Nih contoh ya. Contoh, jangan dikira mudah juga, kita harus rinci. Nah, huruf-huruf pembuka surat itu dibaca sesuai nama hurufnya. Nama hurufnya alif, ba, terus ta, sa, jim. Pertanyaan saya, ada nggak huruf muqatta'ah yang awalnya huruf jim? Nggak ada. Ya nama awal. Hah? Sama saya nama awal. Enggak alif lam mim
toha, aya tuh jim gitu, ada tuh. Nah, dulu waktu saya belajar juga, ternyata mengetahui huruf-huruf nama-nama huruf itu tidak semuanya, seharusnya tidak semuanya, hanya huruf-huruf yang dipakai dalam Al-Qur'an saja. Gitu aja weh. Alif, lam, mim aya. Kaf, ha, ya, ain, shad aya. To, ha aya. Ya, sin aya. Alif, lam, ro aya. Ha, mim aya. Shad aya. Nun aya. Udah weh gitu. Ari mim aya teh. Mim gitu. Aya teh. Ente, nya alif lam mung aya kan mah mim unggul ada tuh. Enggak ada ya. Ada mim mah aya. Nah, maksudnya kalau mim. Jadi maksud saya adalah bagaimana kita menyajikan kepada pembelajaran ya, kepada peserta saat metode pembelajaran ada yang diberi khas. Apa itu? Nama-nama huruf ialah yang diberitahu huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau misalkan ditulis alif teh kan dia nulisna. Alif. Misalkan. Alif. Kalau lam bagaimana? Lam. Ini kan tulisnya kan? Alif, lam, kemudian mim. Coba alif, lam. Ini sukun. Ini tanda panjang menghadapi sukun. Berapa harokat? 6 harokat. Nah, ini disebutnya teh eta karek apa? Oh, dari penulisan ini apa? Ya mukhafaf kalimi mim. Ini kan tanda panjang nih, sukun. Ya mati kan tanda panjang. Mimnya disukunkan. Jadi tanda panjang menghadapi huruf sukun disebut weh mad lazim mukhafaf kalimi. 6 harokat juga, panjang lagi. Gitu. Nya lamun dijabarkeun mah. Sok kaf ayeuna kaf. Kaf ha ya ain shad. Ini hapusnya. Da hese ngajongkok mah aduh. Ini sorry kawas. Da hese atuh cing ngomong mah. Coba ya, kalau kaf bagaimana nulisnya? Kaf. Terus ha. Terus ya 2 harokat ya? Ya. 2 harokat. Langsung aja tambahan kok alif 2 harokat mah. Ya, ariha namanya dalam Al-Qur'an nama hurufnya apa? Nyaha, alia? Ya. Iya, beda di kaf. Ya. Kalau dia fathah ka, dia kasroh ki, domah ku. Ari tidak ada tanda mah kaf namanya. Nya kaf, bapak kafnya abi kaf. Abu kaf. Kaf. Ha, ya. Kemudian ain kumaha tulisna? Berapa huruf? 3. Ain. Tuh. Ain terus? Shad kumaha tulisna? Panjang. Ini kan? Kaf, ha, ya, ain, shad. Pertanyaan saya, perhatikan, ada tanda panjang enggak? Tanda panjang alif menghadapi fa yang sukun berapa? 6 harokat. Haya 2 harokat. Ain di sini ada apa? Ya mati. Nina sukun panjang lagi 6 harokat. Shad alif jumpa dengan dal sukun panjang lagi. Gitu. Jadi yang kalau kita baca ada huruf kaf ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Gini kan nulisnya kan? Betul? Nah, seperti ini menulisnya, seperti ini cara bacanya. Nah, digambarkeun mah kieu nulisnya teh. Jadi we mad lazim harfi. Kisok genep 2 genep. Yuk 1 2 baca. Naon? 1 nun sukun menghadapi shad. Hukumna naon?
tah ifa keun ieu teh. Ifa keun. So, 1 2 baca. Ifa. 2 harokat. So, we handai. Yuk, 1 2 3. Iya teh genep harokat. Ayeuna teh ayeuna 2 harokat, sonna genep harokat. Fek teu eungap. Gini, perhatikan baik-baik. Kaf ha ya ain sad. Sakitu ain sad. Kitu ini mah ain. Aya nu panjang dina angna. Ain. Lain panjang angna. Ina nu panjang ain sad gitu bacana teh bisa coba 1 2 baca. Aduh meni palas jadi tujuan tahsin teh karang ngeunang ieu mah kalah palas. Yuk 1 2 baca. Kaf ha ya ain sad gitu. Mantul awas kolkolah jangan dilewat. Sad nah ulah gitu. Mantul. Dikrurah surat Maryam ibuna apa? Ibuna Nabi Isa alaihi salam. Sarokaan saya Apa? Sarokaan saya. Can saya tuh. Apa ya ain so. Lagu Alunun nun. Apa? Ada sarokaan saya teh geus eungap. Nya latihan makanya dan ini perlu latihan. Nah, alif lam. Coba kurang jabarkeun alif lam. Tadi kan masih kalangkung ya tentang gunahna. Kan alif lam juga sebenarnya itu ada idghamnya. Alif, kemudian lam, kemudian mim. Nah ini teh dia bertemu dengan ini maka dia tahan 2 harokat. Ada posisinya idgham mutamasilan atau idgham mimi. Alif lam mim itu karena di sininya ada mim berjumpa dengan mim. Tuh. Dari sini. Pernah mengupas lafaz ini sampai ke sini pernah? Bahwa ini ada 6 harokatnya, ada 2 harokatnya, ada ikhfa'nya, ada idgham miminya pernah? Enggak. Bingung, ada itunya, ada enggak. Ada yang udah, ada yang enggak. Alhamdulillah. Ya, yang penting mah kita sedang belajar. Nah, ini yang disebut dengan dipecah kieu. Nah, sababna eta bet dibaca panjang, nah bet teu alamat. Nya dina Al-Baqarah kan nah teu alamat gitu. Nah bet alif lam mim, nah bet teu alamat. alamat. Gitu. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ain yang baca 2 apa sih, Bu? Yang ain ini 2. Ya, mungkin pemahamannya di sini nih di madlin. Iya sih. Tapi kan madlin ini dia berjumpa dengan sukun. Itu huruf lin sih. Kalau huruf lin berjumpa dengan sukun ya sama dia menjadi mati juga, panjang juga.
Gitu. Madlin itu kalau di sininya fathah apa berharokat, apakah itu fathah, kasroh, dhammah. Syai'un baru dia 2 harokat syai'un, tapi kalau dia panjang syai' gitu Bu ya. Secara yang saya pelajari bahwa di sini harus panjang, i-nya panjang 6 harokat. Ain sad mantul deh. Mad lazim itu kan perluasan dari mad tabi'i sebetulnya. Betul. Dan kalau yang ain itu bukan mad tabi'i pada dasarnya. Iya, tapi di sini sejatinya dia tanda mati. Huruf mati, huruf mad maksudnya. Jadi bukan posisinya dia sebagai mad tabi'i saja, tapi di sini adalah dia mati sebagai huruf mad. Da posisinya aya maddin. Masalahnya kan yang disebut mad tabi'i itu ya madnya itu sebelumnya kasroh. Iya. Ini kan sebelumnya kasroh kan? Sebelumnya kata gitu, kalau di sebelumnya kata. Tapi ada maddin. Ada madlin, ada madlin itu posisinya huruf in bertemu dengan huruf yang disukunkan. Madlin teh. Madlin itu adalah huruf lin yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Ada madlin. Coba saya mau tanya, kalau surat Al-Quraisy itu dibacanya bagaimana? Li'ila berapa harokatnya? Berapa harokatnya Quraisy? 6 harokat. Hah? 4. Iya, itu disebutnya mad naon. Madlin. Kenapa dia dibaca 4 harokat padahal di situ berharokat? Enggak sesuai 2 harokat atau kalau mau konsisten mah? Tidak, karena di situ sedang membahas madlin. Ini jadi ini bukan mad tabi'i saja Ustaz, tapi di sini adalah tanda panjang. Berarti yang pokok huruf madnya. Huruf madnya bukan. Karena kan madlin juga sebetulnya perluasan dari hukum mad itu sendiri. Betul. Jadi bukan mad tabi'inya tapi huruf madnya. Ngan ari mad tabi'i teh sebenarnya nama huruf mad keneh. Ngan ada sebelumnya kalau mad tabi'i mah lamun fathah sebelumnya. Kalau alif sebelumnya fathah, ya mati sebelumnya kasroh, waw mati sebelumnya dhammah, disebut mad tabi'i sarua tobaah nate tabiat nate. Tapi di sini mah madlin, dan madlin itu apabila tanda panjang ya mati berjumpa dengan huruf yang disukunkan, dan di sini hurufnya disukunkan berarti dia madlin. Tapi karena dia ada pada posisi huruf maka dia panjang 6 harokat, disebut mad lazim muhaffaf harfi huruf. Begitu yang huruf itu harfi huruf bukan kalimat huruf ya. Ini kan sedang membahas huruf membuka buka surah. Karena tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa yang disebut dengan mad lazim adalah tanda panjang menghadapi sukun atau tasdid. Itu rumus nate bertemu dengan sukun atau tasdid, tanda panjang. Nah, tanda panjang teh alif, ya mati, waw mati, setiap tanda panjang. Dan ini bukan perluasan di posisi mad tabi'i, tapi di tanda panjangnya. Gitu Ustaz. Baik, ada lagi? Apa-apa sok we, mumpung kita diskusi dulu. Isi ayat penasaran. Gitu. Ada Kang Iqbal? Naon cenah? Aduh. Gimana Bu? Apa? Gak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya nggak jawab, gitu aja. Mat Arin disukun? Apa? Nggak ada penghalang? Kalau kolam biasanya nggak ada penghalang, itu kan ada alif langsung ke kolamnya. Nah kalau yang selesai bisa nggak disebut juga mata disukun? Pertanyaan saya,
definisi mat ari disukun apa? Pada sempurna harus ada huruf. Nah, berdoanya huruf itu. Kemudian setelah ya apa? Nah, iya wae. Setelah iya. Hah? Iya udah ngerti. Ini mah bukan mat ari disukun dan memang sudah sukun. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan ini mah maksud saya kan kalau mat ari disukun memang tadi kata Ustaz Jaka dia berharokat. Misalkan qul a'udzu birabbin nas, awalnya kan birabbin nasi, awalnya teh kasroh karena dia waqaf maka diwaqafkan. Arid teh anyar-anyar jadi waqafna. Mat arid disukun, anyar disukunkeun, sukun teh anyar datang karena ada tujuan naon berhenti. Jadi awalnya birabbin nasi, kalau dia mau berhenti birabbin nasi. Tapi ada juga konsekuensinya dia mesti panjang 2, 4 atau 6 harokat. Mat arid disukun itu boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Maka anak saya itu dinamakan Asfayani Hasan Farohatul Quran. Jadi waktu itu resep-resepna karena Quran bukan resep pisan. Ayeuna ge leuwih resep. Jadi dulu itu kan tahun 2013 tuh mempelajari Al-Quran dari ilmu qiraat, tajwid dan yang lain segala macam. Alhamdulillah 2017 lahir. Makanya pas posisinya itu diberi nama Farohatul Quran. Farohatul Quran, bahagia bersama Al-Quran. Seperti tagline-nya I'rob, metode Ustadz Asep Sofyanuddin, bahagia bersama Al-Quran. Itu lamun di bahasa Arab pun Farohatul Quran. Halo kaf gitu ya. Ya. Jadi ada yang mengatakan moal berat teuing ngaran teh. Aya aturan ngaran berat. Kan kecintaan we. Doa. Kemudian ada kecintaan. Ada teman saya namanya itu Muhammad Khairul Ummah. Ari Khairul Ummah nate nulis nate CH gitu. Cahairul Ummah. Ya. Disingkat atau mungun disebut Muhammad. Mungun disebut Khairul deh. Disingkat teh MUCH. Jadi goreng ngaran. Nu tadina alus Muhammad jadi goreng. Nah, kenapa itu Muhammad bagus? Nami Rasul berat teuing cenah Ustaz. Aya aturan ngaran berat teuing. Ya. Baik. Silakan dibuka di surat mana ya? Maryam. Surat Maryam. Kita buka surat At-Tin saja. At-Tin. At-Tin itu ayat. Oh iya, nggak ada mad lazim. Wadduha sudah. Yang ada mad lazim apa? Surat-surat Mu'arrajun. Ya udah, mau surat Mu'arrajun. Nah, surat Al-Fajr lah. Ya, surat Al-Fajr. Ada di ayat 18. Ya, sayat lah bisa ikut lah. Ya. Ada Al-Fajr. Nah, ming meniru was. Panjang teuing cenah. Yuk. Saya tahu, boleh teman-teman ikuti ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1 2 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr. Hati-hati, ada qalqalahnya tapi juga tidak dipantulkan utuh. Ada huruf ro yang disentuh. Wal fajr. Wal fajr. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wallaili idza yasr. Wallaili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. 1 2 baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fihal fasad. Fa'aktharu fihal fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Fasabba, tidak tidak mengembungkan terlalu besar ya mulutnya. Falsobba, nah tak gitu ya, walaupun di masker kadang ya. Falsobba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. 1 2 3. Falsobba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. 1 2 3. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Di situ ada tanda apa? Di situ ada tanda apa? Tanda lam ya. Kalau lam itu kalau yang kita ketahui bagaimana maknanya? Temenang lebih baik lanjut. Boleh berhenti enggak? Lebih baik. Boleh berhenti enggak? Tidak boleh.
Lebih baik eureun apa sekuat. Oke, tina sok atuh lanjut. Siap. Kita coba lanjut ya. Siap. Saya contohkan dulu ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yuk, 1 2 baca. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kuat. Alhamdulillah ya. Untungnya teh bari. Nah, dari sini kita juga harus luruskan dalam wakaf. Ternyata di situ pun sejatinya boleh berhenti. Hanya untuk kelanjutan memang lebih baik dilanjutkan. Tapi memang kalau nafasnya boleh kita berhenti di lafaz wa na'amah. Ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Mangga posisinya kalau mau nafasnya kuat mah silahkan. Itu yang disebut dengan sempurna ataupun kaf wakofnya itu sesuai dengan tanda wakof. Lamun nafasnya kuat, ada nafas kuat mah faam ida. Ya nggak apa-apa. Kita sambung ya. Kira-kira ini kalau 1 kali nafas bisa? Kita coba. Nah jadi kadinya nya. Irama rosa. Kayak kumaha irama rosa balikan nih. Eta kadinya. Kudu balikan deui da tadi mah kanu bayati. Wa amma idza mabta apa? Yang mana? Eta nu lanjutan ayat 16. Kumaha sajaka abdi meni reuwas ieu teh. Ya. Jadi reuwas ka abdi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yuk 1 2 baca. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi. Alhamdulillah. Nah, coba kalau haknya itu dibaca kalau persepsinya masih hadada. Wah. Da beak atuh da posisi hakna teh keluar nafas semuanya. Makanya hak itu tidak berlebihan, tidak ada hanya itu sampai besar. Gitu. Kabayang gitu. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu. Kadinya tuh. Maaf ya salah. Sambung ya. Kalabal. Yuk 1 2 3 contoh. Kalabal la tukrimunal yatim. 1 2 3. Kalabal la tukrimunal yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. 1 2 baca. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma.
ada mim tasdid. Lamma, diulang 1 2 3. Wata Kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. 2 3. wa tuhibbunal mala hubban jamma Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbuka wal malaku saffan saffa Waji'a yawma idzin bi jahannam. Maaf. Oh, dia ada tanda. Cik, perang kita sela. Sambung, bisa sambung nggak? Hah? Ini bisa ke? Yuk, perang sambung. Siap ya? Coba ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan. Gak kuat. Asli gak kuat. Yuk, insan 1 2 3. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul Insan. Oi, hebat. Ada? Coba saling melengkapinya. Yuk, dari yauma idzin sampai dzikra. Contoh, ya. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. 1 2 baca. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, biasanya di sini itu suka dipendekkan. Wa anna lahu, harusnya ini diayun. Wa anna lahu dzikra. Sambung ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. 1 2 baca. Yauma ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati.
wadkhuli jannati. Nah, alhamdulillah. Ya, lumayan saya nafas. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Mau ada yang membaca seorang weh, surat? Ya, ya teh gimana? Madiwat, jadi bacanya 2 harokat atau lebih dari 2 mulai? 2 harokat madiwat. Wajib. Wajib 2 harokat. Ada yang membahas 3 harokat? Enggak ada. Jadi harus 2 harokat. Jadi kembali lagi kepada hukum asal ialah martobihi madiwat itu sebenarnya. Jadi kan itu tanwin fathah. Tanwin fathah dia berhenti wakof dan dia menjadi panjang 2 harokat. Gitu. Di mana sih surat apa sih teh? Oh yang lama ya. Wa ta'kuluna turatha aklal lamma. Nah itu 2 harokat. Lamma. Jadi lama itu harusnya bukan harusnya lama. Lama teh makna teh dibaca panjang 2 harokat karena dibacanya laman. Asalnya malaman karena dia berhenti wakof maka lamma. Nah, hitungan 2 harokatnya sama seperti pola mengayun gitu. Pola mengayun. Jadi jangan tidak terlalu panjang tidak, tapi makanya pola mengayun itu sejatinya untuk mengetahui kadar 2 harokat. Allahu a'lam. Gitu teh. Baik, ada lagi? Ada lagi? Sebentar. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, afdolnya lebih baik ketika ada wakaf di akhir ayat ini kan lah ya aja. Itu afdolnya tuh dibaca ini pendek-pendek gitu ya, sanggup gitu. Wal fajri wa layalin ashrin was gitu. Afdolnya gitu atau lebih baik bagusnya berhenti? Iya. Terkait dengan afdol, maka itu sesuai dengan ilmu yang diambil ataupun pemahaman yang diambil. Kalau saya pribadi lebih mengarahkan dari satu ayat, ya, karena Rasulullah SAW dari contoh membaca Al-Quran itu pun ayatan, satu ayat. Riwayat Imam At-Tirmidzi membaca surat Al-Fatihah ayatan, satu ayat. Nah, maksud saya adalah dari contoh Rasulullah ini pun kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran bahwa Rasulullah membacanya per ayat. Kalau dari sini kumaha cenah lamun pondoknya napas orang panjang sombong banget. Ya, karena kena parono wal fajr. Wah, bisa lah 20 ayat. Waduh. Ada pas panjang. Nu panjang ge biasa teu kuatnya. Ya, jadi maksud saya kalau misalkan pendek seperti ini pun dan kalau
memegang pendapat yang tadi itu lebih baik di akhir ayat kita waqaf. Wal fajr walayalin ashr. Tapi kalau misalkan boleh pun disambung mangga, itu tidak menjadi kesalahan ya. Hanya tadi terkait afdolnya. Gitu Ustaz. Allah. Ada lagi? Cukup? Teh ada yang mau pertanyaan? Kang? Nggak ada atau saya yang nanya? Keren. Ini tadi gunah tingkatannya ada berapa? Tingkatan gunah, tingkatan idgham. Tingkatan gunah, tingkatan idgham ada berapa? Macam-macam idgham ada berapa? Ya. 3 1. Idgham 1 2 3. Itu yang disebut dengan macam tingkatan idgham. Ya. Astagfirullahaladzim. Bagus teh. Idgham mutajanisen satu jenis. Idgham mutaqariben. Ari mutaqariben kos kumaha? Dekat. Mutaqariben. Ari mutamasil. Mutajanisen, mutaqariben, mutamasilen. Nah, itu kemungkinan nanti kita akan bahas pada sesi tingkatan sama dengan tingkatan idgham. Jadi ada tingkatan idgham, ada macam-macam idgham. Nah, apa nanti hubungannya dengan macam-macam idgham? Nanti masuk nate kalau cara membaca begini. Astagfirullahaladzim. Dina surat ya. Dina kisah Nabi Nuh yang mengajak ayahnya ada huruf, ada kalimat yang menjelaskan tentang idgham itu. Aduh, ya Allah lupa lagi ayatnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Apa ya ayatnya? Irkam ma'ana. Ada huruf ba, ada huruf ma. Irkab ma'ana. Tapi di situ ada huruf mim bertasdid, tapi dibacanya irkam ma'ana. Cik, eta idgham naon? Ya, insyaallah kita akan bahas mungkin di minggu yang akan datang karena waktu sudah menunjukkan 9:07 ya. Khawatir teteh-teteh juga dicari sama orang tuanya. Iya. Dicarinya. Hah? Diabur. Ya. Jadi kan ayat 2. Ayat nunaros Ustaz ari ciri wanita solehah nu kumaha? Hiji ditanya heula. Wanita solehah nanti nu kumaha? Anu geus kawin atawa nepi nu can kawin? Berarti ada ayat 2. Wanita solehah cirina anu can nikah mah taat jeung patuh ka orang tua. Ya terlebih karena agama mah geus puguh eta mah. Ieu mah ka orang tua, menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, menjaga keluarganya, taat ibadah geus puguh. Jadi taat kepada orang tua. Lamun anu geus nikah mah taat ka suami gitu. Nah bisi gitu ieu mah orang tua neangan ka mana cenah. Nya tong lamilan teh. Oke ya? Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di minggu yang akan datang. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, usianya berkah, rizkinya berkah, ilmunya berkah, dan semuanya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Qad tamama marumna minal maksudi fa'dhar haditha sini yadal judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.